Shalom. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita bersaat teduh. Amin. Saudara-saudara terkasih, pada hari ini kita telah memasuki Minggu Misericordias Domini, yang artinya bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Dengan demikian, kita umat yang percaya kepada Tuhan, marilah kita selalu berharap akan kasih setia Tuhan Allah kita, terutama di masa pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir. Teguhkanlah hati dan selalulah berharap akan kasih setia Tuhan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Oleh karena itu, marilah kita menyembah Tuhan kita dan memuji Dia yang Maha Kasih. Datanglah kepadanya, wahai umat yang rindu akan kasih setianya. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh karena firman Tuhan, langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepada-Mu. Amin. Kita bernyanyi.
kita dengarkan hukum Taurat Tuhan. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Misericordias Domini ini tertulis dalam Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan yang penuh dengan kasih setia, Bapa kami yang maha kasih, yang telah menjadikan langit dan seluruh bumi, yang selalu memperhatikan mereka yang takut akan Dia, dan yang berharap akan kasih setia Tuhan. Kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikul aku yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebabku yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Sempurna, nikmat penuh, suka surgawi,
firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada Minggu Misericordias Domini hari ini tertulis dalam Bilangan 14 dimulai dari ayat 17 sampai ayat 19. Kita baca dengan responsoria. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya, seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Pada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Marilah kita dengarkan warta jemaat untuk hari Minggu ini, Minggu 26 April 2020. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Misericordias Domini. Topik minggu, kesetiaan Allah. Yang kedua, warta pemberkatan nikah. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah mempelai laki-laki Alvarez Simajuntak, anak dari Bapak Romel Simajuntak, Ibu Megawati Boru Tambunan, Jemaat HKBP Minas, Resort Judika Minas, dengan mempelai wanita Francisca Maria Juniati Boru Lingga, putri dari Bapak Tupal Lingga, Ibu Mas Diana Boru Silalahi, Jemaat HKBP Rajawali Resort Rajawali.
Pemberkatan nikah dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2020 di HKBP Minas Resort Judika Minas. Yang ketiga, bantuan kasih COVID-19. Gereja telah menyerahkan bantuan kasih kepada 200 kakak jemaat HKBP Raja Wali, yaitu gelombang pertama pada hari Minggu 19 April 2020 kepada 100 kakak. Gelombang kedua pada hari Kamis 23 April 2020 kepada 100 kakak. Terima kasih kepada semua jemaat yang sudah memberikan bantuan kasih tersebut. Tuhan Yesus semakin memberkati dan harapan kita pandemi COVID-19 ini akan cepat berlalu. Yang keempat, gereja masih terus menerima bantuan kasih COVID-19 kepada jemaat yang akan memberi donasi bantuan dapat langsung memberikannya ke gereja atau melalui Sintua Wek masing-masing. Yang kelima, selamat ulang tahun. Jemaat dan Majelis Jemaat HKBP Raja Wali mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat maupun yang masih belum jemaat di HKBP Raja Wali yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan mulai tanggal 26 April 2020 sampai dengan 6 Mei 2020. Kiranya Tuhan memberikan panjang umur, kesehatan, dan sukacita. Demikianlah warta jemaat untuk kita pada hari Minggu ini. Mari kita satukan hati kita berdoa. Kami naikkan segala pujian, hormat, dan syukur kepadamu ya Allah Bapa yang maha baik. Syukur akan kasih dan kesetiaan-Mu atas kehidupan kami. Syukur buat napas kehidupan dan kesehatan yang masih boleh kami rasakan hingga pada saat hari Minggu yang berbahagia ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan buat setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami masih boleh menikmati keagungan Tuhan, kasih dan kuasa Tuhan. Keajaiban Tuhan boleh berlaku dalam kehidupan kami jemaat-Mu Tuhan. Hingga pada saat ini Kau berikan kami waktu dan kesempatan untuk boleh meluangkan waktu kami memuji dan memuliakan Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kami di rumah kami masing-masing. Dengan segenap ucapan syukur kami datang kepadamu memohon Tuhan, Engkau melihat bagaimana Tuhan jemaat-Mu pada saat ini merindukan beribadah di dalam rumah Tuhan. Tetapi situasi dan kondisi di dalam pandemi COVID-19 ini Tuhan membuat kami harus beribadah di rumah. Sekalipun kami beribadah di rumah, kami percaya Tuhan, Roh Kudus bekerja di dalam hati kami. Roh Kudus-Mu bekerja di dalam setiap keluarga kami. Biarlah ibadah kami ini Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu. Melalui ibadah kami pada hari Minggu ini Tuhan, kami boleh semakin merasakan kasih setia Tuhan yang luar biasa bagi setiap kami jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk rencana pemberkatan nikah dari anak-anak Tuhan, yaitu Alvarez Simajuntak dengan Francisca Borulingga yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2020 di HKBP Judika Minas. Kami bermohon kepadamu Tuhan, Engkau Allah yang akan campur tangan supaya apapun yang mereka rencanakan boleh jadi untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Berikan kesehatan kepada kedua calon mempelai dan berkati rencana mereka supaya boleh terlaksana Tuhan. Kami juga mau bersyukur kepada Tuhan, Engkau Allah yang sudah mengajari setiap jemaat Tuhan untuk boleh saling berbagi kasih, saling menolong, saling menopang. Terlihat Tuhan, di mana jemaat-Mu boleh bersatu hati untuk membantu jemaat-jemaat yang mengalami dampak dari COVID-19. Bantuan yang sudah diberikan kepada jemaat yang membutuhkan. Kiranya Engkau berkati setiap jemaat-Mu yang sudah memberi dengan sukacita dari ketulusan hati mereka Tuhan. Mereka mau membantu setiap jemaat yang masih dalam kekurangan Tuhan. Biar Engkau balas setiap kebaikan mereka seturut dengan kasih setia-Mu. Engkau balas setiap apa yang mereka perbuat Tuhan. Karena itu semua dilandasi dari kasih Tuhan yang luar biasa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang akan tergerak hatinya untuk memberikan donasi lagi Tuhan, untuk boleh dilanjutkan lagi pemberian bantuan ini Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang akan mengetuk hati setiap jemaat untuk boleh berbagi kasih kepada jemaat-jemaat yang mengalami kekurangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam kesempatan ini kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun kelahiran, berulang tahun pernikahan,
mulai tanggal 26 April 2020 sampai dengan 6 Mei 2020. Berkati setiap mereka dimanapun berada Tuhan. Sertai mereka dalam setiap rumah tangga mereka. Sertai mereka di dalam setiap rencana dan setiap keadaan mereka Tuhan. Supaya sungguh-sungguh mereka boleh melihat karya Tuhan, kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan yang memberikan umur panjang kepada mereka. Berikan mereka kesehatan, panjang umur dan sukacita yang daripadamu. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Ajar kami Tuhan, supaya dalam kehidupan kami boleh semakin mendekatkan diri kepada Engkau. Kami boleh semakin setia di dalam berdoa kepadamu. Karena hanya dengan doa kami boleh berbicara dengan Tuhan dari hati kami yang paling dalam. Terima kasih ya Bapa yang baik. Pada kesempatan ini juga kami mau berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, yang ada di rumah maupun dirawat di rumah sakit. Engkau melihat mereka Tuhan. Kami bermohon bersatu hati kepadamu. Lawatlah mereka Tuhan, jamahlah mereka Tuhan dengan tangan kuasa-Mu. Berikan kesembuhan kepada setiap jemaat-Mu Tuhan, supaya mereka boleh pulih kesehatannya dan kembali bersama-sama dengan keluarga dalam sukacita memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik. Ampuni setiap dosa dan kekurangan kami ya Bapa, sehingga kami boleh layak menghampiri tahta kudus-Mu di dalam doa dan ucapan syukur dan permohonan kami. Terima kasih ya Bapa yang baik. Kalau sebentar kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba-Mu Inang Bibel Pro. Kami memohon kepada Tuhan, buka hati kami, buka telinga rohani kami Tuhan, supaya kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan menguatkan iman kami di dalam menghadapi tantangan dan pergumulan yang saat ini sedang kami rasakan. Berikan kepada kami ketaatan Tuhan. Berikan kepada kami hati yang sungguh-sungguh mau diubahkan untuk tetap berpengharapan kepada Engkau. Berikan kepada kami semangat dan motivasi yang baik untuk sungguh-sungguh mempercayai akan setiap janji dan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Pengurapan Tuhan lewat kuasa Roh Kudus akan Tuhan berikan kepada Inang Bibel Pro, supaya dia boleh menyampaikan isi hati-Mu kepada jemaat-Mu dan menguatkan setiap kami yang mendengarkannya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa kepadamu. Sempurnakan doa dan syukur kami Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami datang berdoa, memuji Tuhan dan menyembah Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kami. Amin. Kita bernyanyi. Kita berdoa. Inilah kami Tuhan Yesus, para jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dari segala dosa pelanggaran kami. Kami mengucap syukur atas segala berkat yang masih kami rasakan hingga saat ini. Kami memuji Engkau bahkan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Hadirlah Engkau melalui Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan yang akan kami dengar itu menjadi benih yang baik dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat memberikan buah yang manis di tengah lingkungan kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami akan mendengarkan-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, mari kita buka yang menjadi nas khotbah buat kita pada minggu hari ini, tertulis dalam kitab Roma pasal 3 ayat 1 sampai 8. Beginilah firman Tuhan.
Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika Ia menampakkan murkanya. Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita, apakah yang diharapkan seseorang dari orang yang dikasihinya dan mengasihinya? Tentu saja adalah kesetiaan. Kesetiaan adalah hal yang luar biasa yang dibutuhkan oleh manusia. Tanpa kesetiaan maka terputuslah hubungan persahabatan, hubungan suami istri, bahkan tali kasih antar sesama manusia. Amsal 20 ayat 6 berkata, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah yang menemukannya? Dari ayat ini bisa kita lihat bahwa sangatlah susah mencari orang yang benar-benar setia, setia kepada saudaranya, terlebih setia kepada Tuhan. Sama seperti bangsa Israel yang tidak setia kepada Allah. Dalam nas ini Rasul Paulus menyatakan bahwa bangsa Yahudi sering sekali menyombongkan diri sebagai umat Allah, lalu menghina mereka yang di luar Yahudi sebagai kafir. Mereka merasa bahwa merekalah yang menerima dan menjalankan hukum Taurat dan sunat. Meskipun berdosa, bangsa Yahudi tetap memiliki kelebihan dibandingkan bangsa yang lain. Tetapi bukan pada diri mereka, melainkan pada panggilan Allah yang mempercayakan firman-Nya supaya mereka bisa menjadi berkat bagi bangsa yang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, menjadi kepercayaan adalah suatu hal yang sangat istimewa, apalagi kepercayaan Tuhan Allah. Lalu apa jadinya jika bangsa itu tidak melakukan firman-Nya? Apakah semua itu berpengaruh terhadap kasih dan kesetiaan Allah? Tentu tidak. Paulus menyatakan meskipun mereka tidak setia kepada Allah, tetapi Allah tetap setia. Ketidaksetiaan manusia tidak akan dapat mempengaruhi kesetiaannya. Begitu juga ketidaksetiaan orang Yahudi tidak bisa merusak kesetiaan Allah. Sebab kesetiaan Allah adalah kesetiaan yang sejati, kesetiaan yang murni. Itulah sebagai keberadaan Allah. Dia tidak menyangkal keberadaan dirinya sendiri, sehingga tidak mungkin Allah tidak setia meskipun manusia tidak setia. Jika kita membaca dari 2 Timotius 2 ayat 13, di sana berkata, jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Allah tetap setia kepada bangsanya, meskipun sebahagian dari bangsa itu tidak setia terhadap
perjanjian dan firman-Nya. Tetapi Allah pemberi firman-Nya tetap setia kepada mereka yang setia akan firman-Nya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu kegagalan manusia semakin menegaskan kesetiaan Allah. Semakin besar kesalahan manusia, semakin besar juga pengampunan yang diberikannya. Bahkan kesetiaannya mengatasi keberdosaan kita. Tetapi bukan berarti manusia bisa berlaku seenaknya, bahkan menyepelekan kasih Allah dan hidup dalam kejahatan. Karena kejahatan tidak mungkin berbuahkan kebaikan, justru memperanakan kejahatan yang lain. Karena apa yang ditanam orang, maka itu yang akan dituai. Karena itu sebelum kita bertanya dan menuntut kesetiaan Allah, sudahkah kita benar-benar setia kepadanya dalam segala situasi kehidupan saat ini? Karena realitanya kehidupan hanya setia kepadanya ketika kita membutuhkan sesuatu hal. Dan jika yang kita butuhkan itu tidak terpenuhi, maka kita sering mulai mempertanyakan kesetiaan Allah. Di mana tanpa disadari bahwa kita sebenarnya sudah mulai tidak setia kepadanya. Bahkan kita sering meremehkannya dengan berpikir bahwa Allah Maha Kasih. Maka ketika kita berbuat dosa, pasti Allah mengampuni kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Namun saat penghukuman Allah datang, kita mulai mengatakan Allah itu tidak setia. Yang sebenarnya Allah tetap setia, hanya kesetiaannya yang diwujudkan dalam pencobaan dan penghukuman agar manusia dapat belajar menjadi pribadi yang lebih setia kepadanya. Oleh karena itu setialah kepada Allah yang memberikan pengampunan bagi orang yang bertobat. Dan ingatlah bahwa kesetiaannya, janjinya, firman-Nya tidak pernah berubah selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkaulah Tuhan yang mengajari kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Ajari kami agar tetap setia kepadamu di setiap apapun yang kami hadapi, yang kami alami dalam kehidupan kami. Jangan biarkan kami lengah, jangan biarkan kami takut bahkan menangis di setiap tantangan yang terjadi dalam kehidupan kami. Tapi biarlah Roh Kudus-Mu hadir di dalam hati kami untuk menguatkan kami menghadapi setiap tantangan demi tantangan yang hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami dalam satu hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali bernyanyi sekalian mengumpulkan persembahan kita. Kami
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semuanya.